Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bersama Mas Revo. Pada kali ini Mas Revo akan memimpin pujian untuk ibadah sekolah minggu kita. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami malam tadi, kami bisa bersama-sama tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama bangun, memulai aktivitas kami dengan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kami semuanya Tuhan, kiranya kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan sekolah kita akan naikkan pujian yang kedua yang berjudul Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan sikap yang hormat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Kalau sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan.
Selamat pagi adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Yuk kita lipat tangan dulu, kita tutup mata, kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah berkati kami Tuhan Yesus dari awal. Tuhan Yesus untuk memuji teman-teman Tuhan Yesus, memberikan kesehatan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus agar anak-anak-Mu ini dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Desi mau tanya nih. Adik-adik pernah kesusahan? Pastinya pernah. Nah, kalau kesusahan biasanya minta bantuan ke siapa? Ada yang minta orang tua, ada yang minta bantuan guru, ada yang minta bantuan teman. Masih banyak lagi. Nah, adik-adik tahu cerita dongeng itu yang kita sering lihat di TV, Doraemon. Nah, adik-adik tahu Nobita? Nah, Nobita sering meminta bantuan kepada Doraemon. Nobita ingin selalu yang instan, yang harus segera jadi. Harus langsung, kalau dia mau ini harus ada. Nah, kita saat ini juga di zaman yang serba instan. Semua serba cepat, nggak perlu repot-repot. Misal kayak makan, misal kita mau makan, tanpa perlu belanja milih-milih bahan makanan, kita ingin makanan siap dalam 5 menit misalnya. Budaya seperti ini budaya yang instan, inginnya yang yang cepat lah. Itu mempengaruhi pola pikir kita juga mengenai doa. Misal kalau kita berdoa, Tuhan minta ini, besok harus jadi. Kita berpikirnya gitu. Bukan seperti itu. Kita berharap doa itu menghasilkan jawaban yang cepat lah buat kita. Tapi Tuhan tidak suka jika diminta harus langsung menuruti. Tuhan ingin kita berproses. Kita harus bersabar dalam menunggu janjinya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak suka menunggu lama, tapi Tuhan ingin kita yang terbaik buat kita. Kita menantikan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat buat kita. Apa bisa doa? Memang bisa demikian. Nah, kita ingin melihat bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa kalau pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita mau dengar cerita tentang Lazarus. Ada seorang laki-laki di Betania yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia punya 2 saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar pada Yesus. Tuhan, Lazarus yang engkau kasih sedang sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, apakah setelah itu Tuhan berangkat menemui Lazarus? Ternyata tidak. Yesus justru tinggal di tempatnya selama 2 hari. Setelah itu baru ia menuju Betania dengan mengajak murid-muridnya untuk menjumpai Lazarus. Tapi sebelum berangkat, Yesus berkata, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan murid-murid pun memberi tanggapan, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi ternyata yang dimaksud Yesus adalah yang tertidur adalah mati. Yesus pun melanjutkan perkataannya, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang ke Betania. Aneh ya adik-adik.
Apa ya maksud perkataan Tuhan Yesus itu? Bukankah kalau Lazarus sudah mati, berarti semuanya sudah terlambat? Mengapa Yesus malah sengaja mengulur-ulur waktu hingga akhirnya Lazarus mati? Seandainya waktu itu Yesus segera menuruti permintaan Maria dan Marta untuk segera berangkat ke Betania, bukankah Yesus bisa menyembuhkan sehingga Lazarus tidak mati? Nah, ayo kita lihat kelanjutannya. Setiba Yesus di Betania, mereka mendapat kabar bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari. Maria dan Marta sangat bersedih, sehingga banyak orang datang ke rumahnya. Mereka menghibur Maria dan Marta. Ketika Maria melihat Yesus, ia pun langsung sujud di hadapan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria dan orang-orang di sekelilingnya yang menangis, maka Yesus pun ikut terharu dan menangis. Lalu Yesus bertanya kepada orang yang ada di sana, di manakah Lazarus yang dibaringkan? Orang-orang menunjukkan, itu di sana kubur Lazarus. Pada waktu itu, kubur adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Maka setelah itu Yesus berkata, angkat batu itu. Nah, Marta segera menjawab, Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah mati 4 hari. Tetapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun belum mengerti perkataan Yesus, orang-orang tetap mengangkat batu itu. Lalu Yesus melihat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Setelah itu, Yesus berseru dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi berikutnya? Ya, Lazarus keluar dari kubur dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Lazarus bangkit. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus tidak terlambat memberikan pertolongan. Tuhan Yesus memberikan pertolongan yang selama ini belum pernah diketahui banyak orang. Mungkin selama waktu itu banyak orang hanya melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi hari itu mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Maka benar apa yang dikatakan Yesus pada waktu di awal, bahwa penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Ketika Maria dan Marta berharap Yesus segera datang pada saat Lazarus sedang sakit, tapi ternyata malah menunda, tapi Yesus malah menunda untuk berangkat ke Betania. Meskipun terlambat, yang kita anggap terlambat, wah Yesus bertindak sangat terlambat ini. Bahkan terlambat karena Yesus akhirnya Lazarus mati. Namun dari apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus, kita dapat mengerti bahwa Yesus punya rancangan waktunya sendiri. Nah, baginya menunda 2 hari bukan suatu keterlambatan, karena Yesus tahu kapan waktu yang terbaik untuk bertindak. Yesus ingin Maria, Marta, dan kita semua anak-anaknya untuk belajar percaya
belajar percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah salah dalam memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan ingin kita, anak-anaknya, kita sebagai manusia yang saat ini Tuhan ingin kita menjadi manusia yang berharap penuh pada Tuhan, tidak menjadi manusia yang instan. Misalnya kita adik-adik berdoa, setelah berdoa langsung dikabulkan. Bukan begitu. Tuhan ingin kita belajar berproses dari doa-doa yang kita naikkan. Meskipun sangat lama, tapi kita harus belajar bersabar sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Karena rancangan Tuhan tepat pada waktunya dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus agar anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus mengerti karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus tidak pernah terlambat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan rancangan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk belajar menantikan pertolongan-Mu dan bersabar dalam menantikan rancangan-Mu yang penuh berkat Tuhan Yesus, yang baik Tuhan Yesus. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Berarti sekarang waktunya kita mau membuat aktivitas. Minggu ini kita mau membuat apa ya? Kita mau membuat sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Apa ya kira-kira? Ya, betul. Kita mau membuat apa ini? Jam. Nih, bisa diputer-puter loh adik-adik. Daripada penasaran, yuk kita mulai membuat aja yuk. Yuhu, kita siapkan alat dan bahannya dulu yuk adik-adik. Kita membutuhkan kertas lipat atau kertas origami ukuran 20x20, badan pakai 3 warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian kertas yang agak tebal, ini badan pakai kertas asturo warna hitam, ukurannya kira-kira 20x20 juga. Kemudian gunting, lem kertas, pensil, spidol besar, terus 2 cetakan bulat, ini Mbak Dian pakai tutup toples, perbedaan ukurannya kira-kira seperti ini, adik-adik bebas mau seberapa. Mbak Dian pakai ukuran diameter 20 cm kira-kira. Yuk, pertama-tama kita buat lingkaran dengan cetakan bulat yang besar di kertas yang agak tebal. Dan twing, kira-kira jadinya seperti ini. Setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan cetakan yang kecil di kertas lipat. Ini Mbak Dian pakai yang warna hijau. Kita buat dulu polanya pakai pensil, lalu tinggal digunting deh. Dan sudah jadi. Kemudian lingkaran yang kecil ditempel di atas lingkaran yang besar tadi adik-adik. Kita lem, ditempel seperti ini. Oke. Mbak Dian tadi lupa menyebutkan kalau kita membutuhkan uang koin sebagai cetakan bulat-bulat kecil tempat kita menulis angka. Kita buat 12 lingkaran kecil. Punya Mbak Dian seperti ini. Mbak Dian pakai 2 warna, kuning dan merah. Setelah itu lingkaran-lingkaran kecil tadi ditempel seperti ini adik-adik. Ini Mbak Dian tata dulu baru dilem supaya rapi. Oke.
Dan jadinya seperti ini setelah dilem. Adik-adik bebas ya, mau 2 warna, 3 warna, 4 warna, silahkan berkreasi ya, bebas. Setelah itu kita mau membuat jarum jamnya. Ini Mbak Dian pakai kertas tebal, sisa kita membuat lingkaran yang besar tadi. Kita buat persegi panjang kecil 2 buah. Ukurannya dikira-kira aja ya adik-adik. Nah, yang satu agak pendek. Setelah itu di salah satu ujungnya kita runcingkan seperti bentuk pensil. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita mau melubangi bagian tengah lingkaran. Mbak Dian menggunakan gunting untuk melubanginya. Setelah itu kita mau membuat sesuatu supaya jarum jamnya bisa berputar. Kita gunting kertas asturo sisa tadi, lalu digulung-gulung kecil seperti ini adik-adik. Nah, digulung-gulung kecil seperti ini. Setelah itu kita masukkan di lubang yang tadi kita buat. Dimasukkan seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya kita kunci ya adik-adik supaya nggak lari-lari. Caranya seperti ini, digunting-gunting kecil, disayat-sayat ya. Lalu kita tekuk-tekuk keluar. Kemudian kita buat kuncinya dari kertas sisa-sisa tadi juga. Kita ambil sedikit saja, kemudian dilem di atasnya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lubangi jarum jamnya tadi. Caranya dilipat 2, kemudian digunting. Kalau ada alat pelubang kertas, bisa pakai itu, malah lebih gampang ya. Setelah itu kita masukkan seperti ini ya adik-adik. Oke. Lalu di bagian atasnya kita kunci juga ya. Caranya sama seperti yang bagian belakang tadi. Digunting-gunting, kemudian kita tempel kertas kecil di atasnya. Jangan sampai menempel di jarumnya ya adik-adik, supaya jarumnya bisa berputar. Oke, setelah itu tinggal kita menulisi angkanya. Seumpama adik-adik nggak ada spidol besar, pakai spidol kecil pun bisa kok. Oke, sudah. Setelah itu kita tulisi di bagian tengah jamnya. Allahku menolong tepat waktu. Tinggal dihias sesuai kreasi adik-adik. Tada, ini punya Mbak Dian seperti ini ya. Terus supaya bisa digantung, kita buat cantelannya ya. Pakai kertas sisa tadi juga. Digunting sedikit, terus dibentuk seperti ini adik-adik, huruf U. Tinggal dilem deh. Hap. Oke, sudah jadi jam kita. Walaupun agak ribet prosesnya, tapi tetap semangat ya adik-adik membuat aktivitasnya. Mbak Dian tunggu jam-jam kalian di grup WhatsApp seperti biasanya ya. Tapi sebelum membuat aktivitas, kita mau datang ke hadapan Tuhan dulu ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Oke? Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi ya adik-adik semuanya. Bagaimana? Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita bersyukur pada saat ini ada sekolah minggu yang tatap muka, ada yang online. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sudah selesai sekolah minggu, sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji nama-Mu, sudah belajar untuk membuat aktivitas. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali kepadamu ya Bapa. Kami sudah di sekolah minggu kami sudah ada yang tatap muka dan juga yang masih ada yang online. Tuhan Yesus, semua kami semua ini telah menunggu-nunggu kepingin juga sekolah minggu onsite, dan sekarang waktu Tuhan yang berikan pada kami untuk sekolah minggu tatap muka. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih padamu, berikan pada kami hikmat yang dari Tuhan. Tuntun kami agar kami mempunyai kesabaran. Kami hanya menunggu Tuhan, kami hanya menunggu apa yang jadi kehendak Tuhan, dan kami percaya semuanya itu Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Bapa, pimpin kami agar kami dapat seturut dengan perintah-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, agar kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami juga berdoa buat mereka yang berbahagia pada hari ini, tambah 1 tahun umurnya. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, dan kesembuhan itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya, kami mohon padamu Tuhan, semua ini doa permohonan kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.